Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Hafiz, NIM D101-118-1124. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, jurusan Sipil, Program Studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi dengan kode TKS 2331, di mana mata kuliah ini diampu langsung oleh Ibu Riani Pratiwi STMT. Pembahasan yang saya berikan berupa penjelasan singkat yang telah disampaikan di webinar online konstruksi tentang manajemen proyek konstruksi antara teori dan praktik. Pembahasan yang pertama ialah prinsip manajemen. Terdapat 3 prinsip manajemen, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua executing atau pelaksanaan, dan yang ketiga controlling atau pengendalian. Saya akan membahas satu persatu dari prinsip manajemen. Yang pertama ada planning. Planning merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang diinginkan dicapai. Hal-hal yang dimaksud ialah biaya, mutu, dan waktu. Kemudian yang kedua ada actuating. Actuating merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara terencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang ketiga ada controlling. Merupakan fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan yang direncanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Dari sana kita dapat melihat apa ada penyimpangan atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, kita harus mencari solusinya. Bagaimana dalam menanggulanginya? Pembahasan yang kedua ialah batasan proyek konstruksi. Terdapat 3 batasan proyek konstruksi dalam aspek waktu, aspek mutu, dan aspek biaya. Aspek waktu. Terdapat beberapa hal utama dalam aspek waktu, yaitu batas waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua, kapan dimulainya waktu pelaksanaan proyek. Yang ketiga, jangka waktu setiap item pekerjaan. Yang keempat, potensi perubahan batas akhir waktu pelaksanaan proyek. Di aspek waktu ini terdapat beberapa pengendalian dan langkah persingkatan. Pada pengendalian waktu pelaksanaan proyek konstruksi, yang pertama, ukur dan buat laporan kemajuan pekerjaan. Yang kedua, hasil pengukuran kemajuan pekerjaan kita bandingkan dengan rencana kemajuan pekerjaan yang telah dibuat. Yang ketiga, lakukan langkah perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian dengan rencana. Yang keempat, lakukan reschedule jika langkah perbaikan tidak dapat mengembalikan kemajuan pekerjaan, sehingga tahapan berikutnya dapat diperoleh kemajuan pekerjaan sesuai dengan rencana. Kemudian langkah persingkatan waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, tambah tenaga kerja dan shift kerja. Yang kedua, tambah jam kerja dan hari kerja. Yang ketiga, pergunakan peralatan yang lebih produktif. Yang keempat, menambah ketersediaan bahan dan pergunakan bahan yang instalasinya cepat. Kemudian selanjutnya ada aspek mutu. Pada aspek mutu ini terdapat beberapa hal utama. Yang pertama ialah gambar kerja. Yang kedua, spesifikasi teknis material. Yang ketiga, rencana kerja dan syarat-syarat. Di aspek mutu ini terdapat beberapa pengendalian. Yang pertama, pengajuan sampel material yang akan dipakai untuk disetujui pemilik proyek dan uji sampel. Yang kedua, ajukan rencana pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, pengawasan secara langsung terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, buat laporan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kelima, meeting dan evaluasi secara berkala antara pihak kontraktor, owner, dan konsultan pengawas. Selanjutnya ada aspek biaya. Pada aspek biaya ini beberapa hal yang diutamakan. Yang pertama,
berkaitan dengan besarnya dana dan diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi. Yang kedua, menjadi tanggung jawab pemilik proyek dan kontraktor. Yang ketiga, ketidakmampuan pembiayaan proyek dapat berakibat tidak selesainya proyek. Di aspek biaya terdapat skema pembayaran. Yang pertama, skema pembayaran yang dimaksud ialah pertama, pembayaran dengan uang muka. Yang kedua, pembayaran bulanan. Yang ketiga, pembayaran terima. Yang keempat, pembayaran sekali di akhir. Pada aspek biaya ini terdapat pengendalian juga. Pada pengendalian penerimaan dana, yang pertama, uang muka semaksimal mungkin diupayakan tidak ada retensi. Yang kedua, material onsite dapat dihitung. Yang ketiga, frekuensi pembayaran prestasi pekerja sebanyak mungkin. Yang keempat, pekerjaan yang dilakukan di awal harganya relatif tinggi. Kemudian, pengendalian selanjutnya adalah pengendalian dana tahap pelaksanaan. Yang pertama, persiapkan dengan baik seluruh prosedur penagihan. Yang kedua, tugaskan staf khusus untuk proses penagihan hingga cair. Yang ketiga, jalan komunikasi yang lancar dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penagihan. Yang keempat, kenali dengan baik jadwal pihak yang berkaitan dengan penagihan agar tidak terjadi penundaan pencairan. Pengendalian yang selanjutnya ialah pengendalian pembiayaan dalam rangka pengendalian likuiditas. Yang pertama, stok material di lokasi sekecil mungkin, tapi tetap menjamin kelancaran pekerjaan. Yang kedua, batasi seminimal mungkin pembayaran yang tidak berkaitan langsung dengan kemajuan prestasi pekerjaan. Yang ketiga, hindari pekerjaan yang tidak atau belum tertuang dalam kontrak. Yang keempat, mengutamakan kegiatan yang secara langsung menambah prestasi pekerjaan. Baiklah, hanya sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen proyek konstruksi antara teori dan praktik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.